bagaimana agar dia turun di sini. Daerah 1536 mikrometer. 1536 meter itu daerah panjang gelombang untuk komunikasi optik, fiber optik, sehingga akan diperkuatlah fiber optik itu. Ya. Jadi kita mulai dengan adanya serapan, dikasih, diabsorb, ya, diabsorbnya gimana? Kita cocokkan, dia pakai berapa? Ini bisa nggak? 980, bisa ini. Kalau saya kasih 1100, ya, ingat, ini sifatnya adalah kuantitasi. Kalau saya kirim 1000 itu di sini, nggak ketemu, nggak ada apa-apa, maka kita cari sumber cahaya yang membuat ini naik sampai sini 980. Nah, nanti dia akan kesininya pakai apa? Relaksasi. Nah, relaksasi itu menimbulkan panas. Maka orang mencari bagaimana yang langsung apa? 1400, tarik di sini. Kita mencari sumber cahaya yang bisa memancarkan pada panjang gelombang 1485, sehingga nanti akan relaksasinya pada 1530. Itu laser. Panas cepat sekali ya. Baik. Ini bayangan lasernya seperti ini ya. Jadi kalau ini ada erbium dot ya, nggak panjang enggak, kalau ini hanya berapa meter saja ya. Hanya 1 meteran atau apa yang dibuat ya, nanti di kopling. Jadi masuk ke sini, keluar tambah besar keluarnya. Ini adalah tadi yang teras dikasih dengan erbium ya. Jadi gimana caranya? Jadi harus ada dipompa istilahnya. Dipompa dengan tadi 980 atau 1480 ya. Sehingga cahaya yang tadinya sudah kembang kempis gitu, masukkan ke sini, ada apa namanya, jadikan satu, dikeroak gitu, jadikan satu, masuk sini. Yang ini membuat seperti lasernya, si ini adalah si sinyalnya, keluarnya sinyal menjadi lebih tinggi. Itulah penguatannya. Asik kan di situ optical network-nya. All optical network. Jadi kita tidak lagi kalau kita menggunakan semiconductor amplifier, sinyal ini masukkan dulu dari optik menjadi listrik, masukkan amplifier, dirubah lagi menjadi optik, baru masukkan fiber optik lagi. Nah, itu banyak sekali yang terbuang. Ini orang mau siram sekarang mungkin. Ya. Sekarang sebenarnya ada, tapi saya tidak akan menyampaikan lebih jauh, yang namanya Raman amplifier. Ada lagi. Ya, Raman amplifier. Kalau ini adalah erbium dot fiber amplifier. Ada lagi namanya Raman fiber amplifier. Kita cari Raman-Raman. Ya. Jadi modelnya tadi bisa dipompa dengan 980, bisa dipompa dengan 1480, tapi berharap keluarnya adalah 1550 nanometer. Ruginya kalau kita menggunakan 980, ada memancar yang tadi spontan emission itu timbulkan panas. Lain kalau kita menggunakan 1480, itu tidak akan menghasilkan panas. Maka ini pilihannya adalah di sini. Baik, terima kasih. Lanjut. Kita terakhir ini, mudah-mudahan waktunya cukup ya. Fiber breakgrading. Tadi itu kita sudah ada bagaimana komunikasinya itu masuk. Nah, bagaimana fiber breakgrading itu? Ini dulu waktu di Prancis saya buat ini ya, fiber breakgrading. Jadi ceritakan. Apa bedanya antara fiber breakgrading dengan fiber biasa? Fiber artificial break ya, agak pelos sedikit ya. Kalau fiber normal, teras, ya, gen itu namanya cladding, ini juga. Tapi bedanya kalau fiber normal, kalau fiber EBG, itu ada kisi. Nanti kita ceritakan bagaimana membuat kisi-kisi itu dalam teras. Dari orde yang 8 mikrometer itu ya. Jangan bayangkan terus Anda tarik-tarik pakai silet. Enggak, ya. Tapi dengan apa? Ya. Kalau saya masuk cahaya, ya. Kalau di fiber normal, keluar biasa saja. Semuanya keluar. Ya. Tapi kalau itu saya masukkan dengan pada FBG, fiber artificial break, ya, keluarnya ada sesuatu. Nah, ini lihat. Ini kosong, tapi ini dipantulkan. Kenapa bisa terjadi? Jadi karena Anda pada perbedaan indeks bias di sini dirubah indeks biasnya. Karena ada perbedaan indeks biasnya terjadi pemantulan. Ya, pemantulan itu bukan selalu harus dengan menggunakan cermin dari logam.
Asal ada perubahan indeks bias, maka terjadi pemantulan. Itu juga dipakai untuk mendeteksi di mana sih ada fiber optik yang putus. Karena putus berarti di sana tidak lagi fiber optik semuanya, kena udara. Maka karena ada udara berarti di sana ada perbedaan indeks bias. Karena ada perbedaan indeks bias akan ada pemantulan, yang dipantul akan kelihatan di mana posisinya. Nah, sekarang masalahnya adalah bagaimana terjadinya indeks bias ini. Ya. Ini terjadi karena perbedaan indeks, maka ada pemantulan. Contoh yang terjadinya pemantulan karena ada perbedaan non sewu. Anda kadang-kadang kan mau bercermin tidak ada, kan Anda lihat di depan kaca, kaca ruang kuliah dan kaca segala macam itu toh. Itu tanda itu adanya perbedaan indeks bias antara udara dan kaca. Ya, udara indeks bias 1, kaca indeks bias 1, sekian, ada perbedaan. Di situ ada pemantulan dengan menggunakan persamaan Fraunhofer-nya ya. Berikutnya. Jadi itu prinsipnya. Ya, sekarang kita berapa filternya? Lambda yang ini, yang dilebar. Ini tergantung dari apa? Dari jarak ininya. Jarak ininya. Nah, ini menarik sekali, jadinya apa? Nanti kita lihat. Kalau jaraknya ini saya persempit, saya perlebar, saya ubah dengan satu treatment tertentu, maka dia berubah jadi sensor. Maka pemanfaatannya diantaranya adalah sensor, di samping sebagai filter. Nanti kita lihat ya. Oke, berikut. Bagaimana bisa terjadi? Ini sebenarnya pada tahun 78, K.O. Hill dari Kanada, itu kita sengaja. Dia ada fiber optik dikirim ya dengan ini dengan 488 atau 518, ini adalah laser argon. Jadi laser argon 488 itu 408 warnanya biru, 514 warna hijau, dikirim beberapa lama, loh kok ini terjadi sesuatu perubahan indeks bias. Orang mencari lihat kenapa bisa terjadi, mencari lagi kenapa, mengapa, bagaimana itu terjadi, mekanismenya terjadi. Jadi ternyata germanium itu punya karakter absorpsi seperti ini. Ya. Germanium punya karakter absorpsi seperti ini. Dia di daerah mana? Di daerah 250 nanometer. Nah, sekarang kalau saya punya laser atau punya bukan dari laser UV atau lampu yang di daerah 248, itu dikirimkan ke, katakan pertama dengan gelas, dengan kaca atau langsung ke fiber, ternyata terjadi penurunan intensitas dari absorpsi ini. Nah, terjadi perubahan ini, inilah yang menyebabkan orang berpikir, inilah yang menyebabkan adanya perubahan indeks bias karena adanya perubahan absorpsi. Ini dikaitkan dengan persamaan yang namanya Kramers-Kronig relation ya. Persamaan Kramers-Kronig relation menghubungkan antara absorpsi dengan indeks bias ya. Jadi itu sama ada apa? Dengan apa? 248 itu dengan apa? UV. Ya, dengan UV, ultraviolet. Oh, kalau begitu bagaimana mengubah indeks bias itu dengan cara memberikan exposure, membuat cahaya yang UV itu. Ya, contohnya misalkan seperti ini. Jadi kalau saya punya fiber, ini fiber, kemudian saya kasih mask, ya, mask itu ya kayak cetakan gitu. Nah, cetakan dengan ini yang berbeda-beda, ya. Kemudian saya kasih dengan laser beam UV. Jadi seolah saya punya ini kabel fiber optiknya, ini ya kayak ini. Maka kalau saya kenakan cahaya, itu kan berarti ada yang kena cahaya, ada yang tidak kena cahaya, ya kan? Kalau itu yang ini adalah fiber optik, fiber optik itu ada yang kena germanium, ya. Kemudian saya kirimi dengan UV, maka yang kena cahaya itu maka akan menyerap UV. Karena akan menyerap UV, maka dia mengalami perubahan absorpsi. Karena mengalami perubahan absorpsi, maka akan mengalami perubahan indeks bias. Yang satu tidak kena perubahan indeks bias, yang satu kena indeks bias berubah, maka terjadilah seperti kisi. Bukankah kisi itu kalau kita buat dengan menggunakan kaca untuk mikroskop, kemudian saya kasih dengan angus itu jelaga, kemudian jelaga itu saya dikasih dengan menggunakan silet, maka kita akan dapatkan garet-garet.
Tapi kalau garis-garis ini dipakai apa? Indeks bias berbeda. Karena masuk berbeda dengan indeks biasnya akan dipadukan. Itu membuatnya. Jadi dengan membuat apa? Fiber optiknya, kemudian masker itu ya penutup ya, tapi sudah dibuatkan di situ ada yang apa lewat atau tidak yang itu, kemudian ada cahaya UV ini ada yang nanofiber, ada yang tidak. Itu karakternya seperti itu ya. Dengan demikian maka akan ada perubahan indeks bias yang merata itu di daerah core refractive index ya. Ya, karakternya seperti apa? Ya, insolation. Jadi kalau kita bisa 3255, bisa 244488. Kalau kita ingin memperbaiki, kita gunakan misalkan dihidrogenasi, ya toh. Kemudian juga itu diperbaiki lagi. Ini adalah teknik-teknik bagaimana membuat fiber grading, ya, atau dipanasi. Nah, apa ya penyebabnya? Oke, ini nggak usah diomongkan, nanti malah bingung. Ya, baik. Ini karakternya sekarang. Karakter wavelength-nya, Anda lihat. Ini lambda break-nya. Dia berubah karena apa? Ada faktor suhu. Ada faktor P. P itu apa? Distress optic sensor. Jadi sensor optik karena stres. Ya. Kemudian T-nya itu apa? Temperatur change, perubahan temperatur. Jadi lambdanya ini bergeser tadi ya. Geser tergantung pada tekanan dan tergantung pada suhu. Nah, kalau kita pisah satu-satu, kalau dua-duanya kan bisa. Kita buat gimana? Kalau misalkan suhunya dibuat konstan atau stresnya dibuat konstan, bagaimana karakternya? Karakternya begini. Kalau temperaturnya dibuat konstan, kemudian bagaimana responnya ke stres? Anda lihat di sini 0,001 nanometer per menit perubahan stresnya. Inilah yang dipakai untuk mendeteksi kalau misalkan si jembatan layang yang panjang atau jalan besar-besar itu seperti apa itu ada crack itu apa namanya, crack itu retakan yang sedikit saja dapat terdeteksi dengan menggunakan ini. Yang kedua, kalau kita gunakan stennya tetap, tapi bagaimana responnya terhadap suhu. Kalau misalkan kita ada proses-proses yang sekat pekat terhadap perubahan suhu, Anda lihat di sini, ada perubahan suhunya Bapak, 0,009 nanometer per derajat. Pekat sekali memang ya. Pekat sekali. Jadi ordernya kode yang dalam order nanometer sedikit saja perubahan suhu akan jadi berubah. Maka ini akan dipakai kebanyakan untuk sensor ya. Maka pemakaiannya coba lihat ini. Ini sensor-sensor semuanya ini dengan menggunakan fiber optik ya. Fiber optik yang FPG. Banyak sekali pemakaiannya ya. Ini di dalam yang tinggi segala macam di mana terjadi. Nah, itu bagaimana caranya? Kita lihat dari sini. Ini banyak ya. Ini fiber FPG, ini digabung. Jadi ini dikirim, ini disambung di sini, diletakkan di sini. Lepas nanti kita bisa di sini mendeteksi di mana sih terjadinya perubahan panjang gelombang. Nah, di sana perubahan kejauhan bisa dideteksi. Oh, di sana terjadi keretakan. Kita cari di sana. Jadi tidak mencari retakan itu satu persatu di mana posisinya, enggak. Gitu. Ya. Terima kasih dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Lagi-lagi saya kalau sudah seperti ini, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Dari defect yang biasanya kita cari-cari yang susah, ini karena ada sebenarnya dari defect. Ya, munculnya ini buat ini karena adanya defect, cacat. Cacat karena apa? Ada absorpsi pada daerah 240 nanometer. Sedangkan fiber optik, padahal fiber optik itu yang tadi pertama gimana? Fiber optik yang pertama kita mengurangi adanya defect. Ya. Ya ini ya. Kalau untuk transmisi kita mengurangi defect, mengurangi cacat agar terjadi kesempurnaan, tapi justru kita bekerja untuk membuat peranti yang sangat bermanfaat ini, vacuum breakgrading, fiber breakgrading, ataupun erbium dot fiber justru kita menambah cacat, ya, menambah defect. Maka sekali lagi tergantung kita melihat segala sesuatu. Yang jelas
Kalau kita ingin menjadi orang inovatif, berpikirlah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kita akan inovatif. Tapi kalau kita berpikirnya negatif, tidak Rabbana ma khalaqta hadza batila, maka segala sesuatu terasa jelek, enggak menyenangkan, dan segala macamnya. Begitu, Pak Khairuddin, saya rasa cukup. Ya. Oke, terima kasih. Jadi, nah ini saya keluarga besar ya. Ini keluarga besar. Ini istri saya, ini anak saya dosen di UAD, temannya Pak Khairuddin. Ya, ini anak saya sekarang mengambil doktor. Ini dosen UNY. Ini di rumah bagian bisnismen. Ini masih sekolah di pondok. Gitu, ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof atas presentasi materinya. Sangat bermanfaat dan sangat menarik tentang aplikasi fiber optik ya, yang selama ini kita hanya tahu menggunakan. Ternyata banyak masalah-masalah teori yang terkait di dalamnya, dan itu sebenarnya bisa menjadi rezeki bagi kita ketika kita bisa memanfaatkannya. Mungkin ada yang ingin bertanya, saya persilakan Pak Albar. Saya persilakan. Ini dari Pak Albar, ini guru SMP Negeri 4 Palu, Prof. Ya, teman kuliah saya juga kayaknya. Ya, silakan Pak Albar. Atas kesempatan yang diberikan kepada saya Albar dari SMP Negeri 4 Palu. Mohon izin Prof, mungkin pertanyaan saya ini agak keluar dari isi materi, cuma tempat tadi disinggung tentang adanya virus corona ini, jadi saya terlintas di pikiran saya yang berkembang di masyarakat sekarang ini Prof, tentang ada pemahaman tentang adanya termogan yang digunakan di masyarakat untuk mengukur suhu. Sehingga ada pemikiran-pemikiran bahwa menggunakan termogan itu sangat berbahaya kalau digunakan di jidat. Sehingga banyak masyarakat kalau mau diukur suhunya menggunakan termogan, ya mintanya diukur di tangan saja. Jadi mohon pencerahan apakah memang cahaya atau laser yang digunakan di termogan ini sangat berbahaya atau bagaimana? Terima kasih. Ya, itu dari Pak Albar ya, menanyakan dengan bahaya termogan yang biasa kita gunakan. Memang sempat beredar itu. Saya persilakan Prof bisa memberikan pencerahan. Kenapa macet? Enggak. Kasih. Termogan ya. Ya. Masih. Termo itu kan panas. Ya. Bapak lihat api? Ya. Nah, api itu warnanya apa itu? Itu kan sebenarnya gelombang elektromagnetik yang dideteksi oleh mata. Nah, mata kita itu kan mendeteksi hanya terbatas antara biru sampai merah. Ya. Ya kan? Antara biru sampai merah. Ya. Kemudian kalau biru itu panas, maka ultraviolet lebih panas, tenaganya lebih besar. Ya. Kemudian kalau merah ke sana lagi adalah inframerah, panasnya lebih rendah. Ya. Jadi lebih rendah. Jadi yang dikirim itu sebenarnya adalah gelombang inframerah. Ya. Nah, gelombang inframerah, karena termo itu kan kaitannya itu. Jadi ada spektrum bergeseran dengan kaitannya dengan panas, gitu. Ya. Nah kalau kita kirim termonya, maka dia balik dideteksi lagi. Lah berapa sih yang dideteksi itu inframerah yang kita kirim itu? Loh, kalau inframerah kan setiap saat kita terpapar kan? Iya. Setiap hari aja kita terpapar matahari, yang ada inframerahnya bisa lebih dari inframerah yang tinggi daripada yang termogan. Ya. Ya, jadi termogan itu sebenarnya ya lemah sekali. Tapi karena difokuskan, maka bisa terdeteksi. Nah,
Bapak bisa lihat itu yang namanya apa namanya untuk menghidupkan AC, menghidupkan apa? Remote. Remote. Itu juga nafas merah yang keluarnya. Ya. Hanya yang keluar dari kalau yang remote itu masukkan ke AC, dipantulkan lagi, dideteksi, kemudian deteksinya tapi tidak untuk menghidupkan. Kalau ini dikeluarkan kena badan, kemudian diterima lagi, deteksi, diolah untuk berapa temperaturnya. Bisa dipahami ya? Halo? Ya. Ya, begitu jadinya. Oh, ya. Oke, bagaimana Pak Albar? Oke. Ya, terima kasih atas penjelasannya Pak Prof. Berarti untuk sementara sekarang ini tidak perlu lagi kita takut. Ya, nggak ada dampaknya ya. Ya. Karena setiap ya betul. Jadi kita itu terlalu hanya terfokus bentar. Iya. Iya. Ya, makasih Prof atas penjelasan. Sama. Oke, terima kasih Pak Albar. Ini satu lagi pertanyaan Prof di chat dari Pak Alamsa. Yang menanyakan, Assalamualaikum Prof Heru, izin bertanya, dari sisi pengiriman data itu untuk kondisi jarak jauh, apakah jaringan fiber optik itu lebih efektif digunakan dibandingkan dengan teknologi wireless seperti VSAT? Ya, baik. Tapi VSAT lebih efektif, untuk apa digunakan fiber optik? Mohon pencerahannya Prof, izin bertanya. Terima kasih. Ya. Kalau wireless itu sebagai sarannya adalah atmosfer. Ya. Namanya atmosfer, maka dia harus dipantulkan sampai ke ionosfer agar dipantulkan ulang. Dalam perjalanannya sampai ke ionosfer, itu kan kondisinya tidak seragam. Ya kan? Apalagi kalau kita hujan di daerah mana dan segala macam. Nah, itu yang sebenarnya itu tidak stabilnya di situ. Kita sendiri merasakan gunakan dan itu harus banyak pengulang. Jadi untuk jarak dekat masih oke, tapi begitu antar benua perlu cara lain. Maka di situ sebenarnya dari VSAT itu dikumpulkan kemudian dikirimkan ke perusahaan Telkom yang mengirimkan lewat fiber optik. Jadi nggak bisa sendirian. Jadi kalau kita misalkan kontak dengan teman dari Prancis itu sebenarnya tetap lewat fiber optik. Tapi dari HP-nya itu ya lewat wireless ditentukan sampai di mana, diperkuat-kuat sampai ke backbone-nya tertentu, baru dia masukkan ke fiber optik. Ya, tidak bisa sendirian. Ya. Jadi dobelan gitu. Tapi kalau kita misalkan menggunakan, mohon maaf sekarang bukan promosi, sekarang ada fiber optik sampai rumah. Ya kan? Fiber optik sampai rumah itu kan kita bisa lebih stabil daripada kita menggunakan yang memanfaatkan double, ada yang wirelessnya, ada fiber optiknya. Ya, yang satu fiber optik dia tidak terganggu oleh adanya lingkungan, ya, baik itu lingkungan dalam artian elektromagnetik maupun lingkungan dalam artian cuaca. Tapi yang model wireless itu terganggu oleh cuaca. Tapi dua-duanya ada keuntungannya. Kalau wireless itu kita nggak perlu membawa kabel kemana-mana, ya kan? Kalau kita membawa kabel kemana-mana kan susah. Gitu maka wirelessnya dipakai untuk tapi jarak jauhnya menggunakan fiber optik. Gitu. Terima kasih. Ya, saya kira itu Pak yang bertanya tadi, Pak siapa itu? Pak Alamsyah, tentang kelemahan VSAT dengan fiber optik. Jadi tadi itu VSAT itu masih banyak noise-nya. Kalau fiber optik itu bisa diminimalisir karena terkungkung menggunakan cahaya, jadi hampir tidak ada noise atau gangguan. Enggak. Terus ini juga ada dari Flores. Ternyata di jaringan di sana itu memang selalu lemah katanya. Jadi mungkin di daerah-daerah timur. Tapi mungkin karena
jaringan selalu lemah, tapi masih apakah sudah di sana sudah menggunakan jaringan optik, fiber optik, Prof, ya untuk daerah NTT itu? Kok masih ada ya? Bisa tanya ke Telkom ya. Karena itu sudah lain ya, mohon maaf ya. Pak Jo. Wah, Pak Jo. Sehat-sehat Pak Jo. Pak Yohanes, ya ini. Ya, NTT ya. Nah, saya tidak tahu persis, tapi itu memang usaha dari pemerintah bagaimana menghubungkan antar pulau di Indonesia itu dengan fiber optik ya. Itu investasi yang tinggi dan tapi kalau dilihat kapalnya ada, mungkin aja sudah ada untuk daerah tertentunya, tapi belum sampai ke kota-kotanya semuanya. Ya, dengan yang ada baru jaringan penghubung antar pulau, tapi dari kota ke kota ada jaringan yang lain. Gitu. Masih aja. Ya. Dan kalau sudah pakai wireless lemah itu juga masalah ada routernya sama pemancar penguatnya juga. Jumlah penguatnya banyak atau enggak itu kan di situ. Ya. Kalau tidak banyak juga itu lemahnya juga karena apa? Karena dia melalui atmosfer, dia mudah, maka dia mudah terserap. Ya. Nah, karena perubahan itu. Ya, saya kira itu Pak, dua pertanyaan. Jadi untuk pertanyaan hari ini mungkin kita segerakan karena ini juga sudah memasuki azan zuhur di daerah Palu. Saya simpulkan sedikit bahwa ternyata aplikasi dari fiber optik itu sangat banyak. Di hampir setiap hari kita lihat, tapi kita tidak menyadari bahwa itu adalah aplikasi fiber optik ya. Ada beberapa kelebihan dari fiber optik, noise-nya sangat bisa diperkecil dibandingkan dengan menggunakan VSAT tadi. Fiber optik ini di era sekarang ini karena adanya pandemi sangat bermanfaat dengan penggunaan kita bisa dihubungkan dengan internet. Nah, terus material untuk komposisi fiber optik ini tadi bisa menggunakan bahan SiO atau GeO2 dengan karakter tergantung dari panjang gelombang yang dengan memilih bahan yang sesuai dengan karakter panjang gelombang yang tidak banyak diserap. Tergantung dari kebutuhannya. Misalnya kalau dia pembungkusnya dia harus banyak memantulkan ya. Nah, terus ada juga tadi beberapa aplikasi lainnya untuk sebagai sensor, itu membuat kisi-kisi. Ya, kisi-kisi itu mungkin tergantung dari lebar kisi itu tergantung dari panjang gelombang yang ingin di filter. Ya, itu saya kira sekedar saya tangkap. Mudah-mudahan tidak salah, Prof. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Sarul. Baik. Terima kasih Pak Dr. Hairudin sudah memandu jalannya sesi kedua tadi. Terima kasih Pak Prof. Heru sudah mempresentasikan sesuatu yang saya kira sangat bermanfaat khususnya di masa pandemik saat ini. Ya, kita bisa bayangkan bahwa jika tidak ada fiber optik, maka tentu saja begitu banyak aktivitas khususnya yang berkaitan dengan pendidikan yang menjadi terkendala. Ya, jadi alhamdulillah teknologi fiber optik ini saya kira bisa menjawab tantangan saat ini terlebih saat di masa depan nanti. Dan di akhir sesi kedua ini kami selaku panitia berencana menyerahkan sertifikat ya sebagai bentuk ucapan terima kasih kami kepada narasumber, dan saat ini telah hadir salah satu dosen senior di program studi pendidikan fisika. Saya kira beliau ini adalah teman kuliah dari Bapak narasumber, Pak Profesor Dr. Heru Kuswanto MSI, dan saya persilakan pada Bapak Dr. Andus Haji Kamaludin MSI
untuk menyapa narasumber. Dipersilakan, Pak. Assalamualaikum Pak Heru. Waalaikumsalam, waduh luar biasa, alhamdulillah. Gimana kabar Pak? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Sehat-sehat Pak Kamal? Wah. Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ya. Terima kasih sekali. Ya. Gimana? Sudah berapa kemenangan di situ Pak? Oh, saya sudah bercucu. Bercucu malah ya, sudah tidak. Dari anak-anak. Kita punya cucu kan? Yang terakhir, wah mohon maaf Mas. Iya. Mudah-mudahan baik-baik semua keluarga ya. Terima kasih banyak Pak Herul. Saya artinya saya disampaikan sama koordinator Prodi Fisika bahwa salah satu narasumber kita itu adalah temannya Bapak dulu waktu di Jogja, namanya Pak Herul. Oh ya, alhamdulillah. Lama sudah kita tidak ketemu. Hanya pada saat tahun berapa itu Bapak ada mau penelitian kok tidak salah di sini ya. Ketemunya. Jadi hanya sebatas itu saja, kita sudah tidak pernah ketemu lagi. Iya. Jadi teman seangkatan kita itu Prof itu sudah 3 yang profesor Pak. Pak Sutopo, Pak Naryo dengan Bapak. Alhamdulillah selamat semua jadi profesor. Nunggu Pak Kamal ini. Ya tidak akan mungkin, saya sudah Pak. Sudah menunggu saya mau pensiun ini. Sama anak-anak saja semua di harapan lagi kita sekarang. Alhamdulillah ya. Ya, saya mewakili semua teman-teman di program studi pendidikan fisika di Universitas Tadulako ini, Pak. Ya, makasih. Mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak atas kesediaannya bersama dengan kami dalam kegiatan seminar nasional ini. Dan alhamdulillah juga saya sampaikan dan pernah Bapak juga mungkin sudah tahu bahwa baru-baru ini program studi pendidikan fisika bersertifikat A sudah sekarang. Iya, selamat tadi. Ya, itu yang salah satu asesornya itu dari UNJ juga, Prof. Pak Suparwoto, Pak. Pak Suparwoto, iya. Ya, itu. Alhamdulillah. Dan beliau itu sudah sering juga datang kemari. Iya, biasanya kali. Ya, terakhir ya, udah kasih pamungkas dengan nilai A. Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya Pak, saya mengucapkan permohonan maaf, mungkin jangan sampai dari panitia ada hal-hal yang kurang berkenan ataulah yang bisa sedikit terlambat atau apa, mohon maaf Pak atas segala sesuatunya itu. Kita rencanakan yang bagus, tapi mungkin Tuhan mengendaki hal-hal yang seperti itu. Saya terima kasih sekali itu diberi kesempatan untuk berbagi-bagi seperti ini, luar biasa. Pesertanya juga banyak. Terima kasih sekali saya. Iya Pak. Kalau ada halangan itu memang sesuatu yang pasti ada itu. Ya. Iya. Bukan hanya kali ini kami mengharap sama Bapak, nanti suatu ketika tidak pandemi lagi, insya Allah masih bisa berkunjung ke Universitas Tadulako nanti. Amin. Dengan kesempatan dengan acara yang lain juga lagi, insya Allah. Amin. Ya, okay. Artinya Pak Heri dianggap termasuk lagi sudah dianggap keluarga besar juga dengan pendidikan fisika Universitas Tadulako, karena di sini banyak mahasiswanya sudah Pak. Iya ini. Ya. Itu masuk Pak Herudin kan, jadi saya bilang ya sudahlah masuk dia dalam keluarga besar pendidikan fisika FKIP Universitas Tadulako, insya Allah. Yeah. Jadi nanti ke depan insya Allah pasti anak-anaknya semua di sini akan mengundang Bapak dengan suatu ketika untuk hadir di Palu lagi. Oke, untuk acara lain ya. Kesempatan untuk bertemu Pak. Oke. Ya, selanjutnya atas nama mewakili teman-teman dari program studi pendidikan fisika, saya menyerahkan sertifikat ini Pak. Ya. Dari program studi pendidikan fisika dengan seminar nasional ini. Mudah-mudahan Bapak bisa menerima dengan baik. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya serahkan sertifikat ini kepada Bapak lewat. Terima kasih. Dari. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih kembali. Ya, terima nih Pak Kamal ya. Ya. Terima kasih kembali dan luar biasa. Oh ya, tadi ada salam dari Pak Yuli, nanti ketemu Pak Yuli. Oh iya, salam balik Pak sama Pak Yuli. Iya, Pak Yuli Sono ya.
Wah, ini ketemu semuanya. Kalau ke sana itu rasanya, wah, senang sekali saya. Ya, senang sekali ya. Banyak itu yang di IPA, siapa tadi kontak, ya, alhamdulillah. Terima kasih sekali Pak Sahrul yang memberi kesempatan saya untuk masuk ke sini. Ya. Jazakumullah khairan katsir. Baik, demikian Pak. Terima kasih pada Bapak Dr. Andes Haji Kamaludin MSI. Demikian juga pada moderator kita yang luar biasa pada siang ini, Bapak Dr. Hairudin MSI. Ya, terkhusus kepada Bapak narasumber, terima kasih banyak. Mari kita beri aplaus kepada beliau, Bapak narasumber. Mohon maaf, ini aplausnya secara daring ini, Pak. Kita ada emot icon, mohon diklik, ya, ini memeriahkan acara. Dan kemudian kami mohon kepada panitia mungkin bisa memandu acara foto bersama ini secara daring. Mohon panitia bisa mengabadikan momen kebersamaan kita di akhir sesi kedua ini. Kepada panitia mohon mungkin bisa dikondisikan untuk mengambil gambar. Alhamdulillah hingga siang ini masih tersisa 152. Alhamdulillah, ya luar biasa Pak. Dan saya kira ini juga berkat fiber optik Pak. Amin. Kalau bukan fiber optik mungkin hanya tertinggal 10 orang. Sebagian sudah diserap oleh material yang ada di dalam Pak. Ya. Ternyata fisika luar biasa ini. Insya fisika ini adalah ilmu yang sangat bermanfaat. Tadi saya simak dari narasumber ilmu fisika, insya Allah tidak hanya di dunia Pak, tapi katanya juga di akhirat. Amin. Karena energi, suhu itu juga masih ada katanya di alam kemudian. Suhunya terlalu tinggi di neraka Pak. Khususnya insya Allah di di hari kemudian ya di surga itu insya Allah suhunya adem-adem. Berbeda halnya jauh dengan tempat lain, mungkin suhunya melebihi suhu daripada matahari. Bagaimana panitia? Apakah sudah terasa tadi? Sebenarnya tadi kita berharap peserta yang lain bisa mengaktifkan kameranya. Kan tidak mungkin difoto bersama ini dengan yang kosong blank. Ya. Sudah aktif kamera? Oke, bagaimana kamera? Foto kembali? Atau sudah selesai? Oke, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah di akhir sesi kedua ini kita sudah mengikuti presentasi yang luar biasa dari Prof. Heru Kuswanto. Mari kita berikan aplaus sekali lagi kepada beliau. Terima kasih. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Atas presentasinya, alhamdulillah luar biasa, dan mohon jika berkenan bisa dikirim ke panitia dan kami akan share kepada seluruh peserta yang hadir pada kesempatan siang ini. Dan sebagai informasi pula bahwa sore nanti ya kegiatan ini masih berlanjut. Ini karena perbedaan waktu ya, Pak Aceh Purkon PhD beliau sekarang di Sumatera, ya. Beliau selain dosen IPB juga mendapat tugas tambahan di Institut Teknologi Sumatera atau ITERA. Ya, beliau berkenan membawakan materi di pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Berarti kami di Indonesia bagian tengah ini 14.30 WIB. Dan insya Allah beliau akan memaparkan tentang kiat-kiat membangun kolaborasi dengan mitra di luar negeri. Mudah-mudahan bisa membantu mewujudkan program studi ya, atau institusi yang unggul. Ya, karena saat ini kalau kita melihat instrumen baru dari akreditasi, 9 kriteria di dalamnya harus ada kolaborasi dengan luar negeri. Ya. Ini saya kira sangat berharga sekali, dan demikian juga presentasi dari masing-masing narasumber sangat berharga sekali. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh narasumber. Tadi kami monitor Pak Dr. Muslim walaupun sudah berakhir presentasinya masih bergabung. Demikian juga narasumber untuk hari kedua
Pak Dr. Zainal MT dari UNS, ya, kemudian Pak Dr. Fiber Modado dari Unsri juga sempat hadir, yang mudah-mudahan nanti pada esok hari keduanya akan mempresentasikan masing-masing dengan topik, ya, baik sel surya, DSSC maupun tentang pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Jadi luar biasa ilmu fisika ini, selain tadi menghubungkan, ya, komunikasi, internet, ya, optik tadi, memang mendengar kata fiber optik ini kemarin kami terbayang itu IndiHome. Ya, ini luar biasa IndiHome. Ini banyak membantu, ya, di masa pandemik. Kalau tidak ada jaringan ini, saya kira bahkan acara ini pun tidak bisa terlaksana. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Ada beberapa pertanyaan tadi dari peserta, apakah harus mengabsen? Ya, tentu saja sebaiknya mengabsen agar panitia juga bisa tertib mengirimkan kembali sertifikat pada Bapak Ibu sekalian. Kalau mengikuti kegiatannya mungkin hanya satu sesi, mungkin hanya 1/4 sertifikatnya. Ya, mohon maaf. Masih bersemangat mengikuti kegiatan. Ya, artinya sebaiknya mengikuti kegiatan, walaupun posisi mengerjakan kegiatan lain apa-apa, silakan. Yang penting tetap mengisi dan tetap hadir sebagai bentuk pertanggungjawaban kami. Dan di daftar hadir tersebut ada umpan balik kepada panitia. Panitia juga menyiapkan umpan balik perbaikan kegiatan selanjutnya. Kami berharap seperti kami sampaikan dalam sambutan tadi, tindak lanjut dari kegiatan pekan ilmiah ini adalah salah satunya mewujudkan kerjasama. Ya, dalam kegiatan sebelumnya, beberapa program studi fisika di Indonesia siap melakukan kerjasama dalam berbagai hal, tridharma perguruan tinggi. Ya, teman-teman dari Universitas Langmu Mangkurat di Kalimantan siap bekerja sama. Kemudian program studi pendidikan fisika Universitas Sriwijaya juga demikian. Ya, kemudian program studi pendidikan fisika di Universitas Pendidikan Indonesia juga siap bekerja sama, ya. Dari UIN Sunan Gunung Jati juga demikian, dari Unsik Wonosobo siap bekerja sama, dan tentu juga harapan kami Bapak Ibu dosen dari Universitas Negeri Yogyakarta juga demikian. Mudah-mudahan kita wujudkan kerjasama sehingga bisa mewujudkan sesuatu yang lebih baik untuk bangsa dan negara kita yang kita cintai ini. Demikian, terima kasih. Mari silakan saling menyapa Bapak Ibu sekalian. Saya lift dulu ya, nanti boleh masuk lagi ya. Boleh Prof. Boleh Prof. Terima kasih Prof. Ya. Penting juga nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.